Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang data. Apa sih itu data? Gimana sih struktur data? Apa aja sih jenis-jenis data? Fungsinya data itu untuk apa? Dan gimana sih proses perkembangan data? Semua akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, kita akan coba breakdown satu-satu apa sih yang dimaksud dengan data. Nah, jadi apa itu data? Yang pertama, data kita analogikan sebagai kita punya kartu mahasiswa. Jadi di kartu mahasiswa itu isinya apa aja sih? Ada nama, ada NPM, ada tempat lahir, tanggal lahir, dan lokasinya. Semua yang ada di sini itu merupakan satu informasi yang disebut data. Jadi satu informasi atau kumpulan informasi di situ nanti bisa dinamakan dengan data. Nah, dari berbagai data tadi kita akan simpan, kita akan kumpulkan ke dalam database. Nah, selanjutnya dalam berbagai macam database, kumpulan-kumpulan database, maka data tersebut bisa dilakukan mining atau kita kumpulkan ke dalam model data warehouse. Nah, kumpulan dari beberapa database kita kumpulkan akan menjadi satu warehouse atau satu tempat itu, kemudian nanti kita lakukan mining, kita ambil datanya, kita buat satu kesimpulan yang akan kita analogikan ke dalam model big data. Nah, proses dari awal dari data, kita pengumpulan data, kita simpan ke database, kita lakukan mining sampai kita explore ke big data. Ini yang merupakan tahapan dalam proses data di industri 4.0. Jadi tahapannya sudah berubah. Kalau dulu kita cukup dari data kita simpan ke database. Saat ini kumpulan database sudah banyak, bisa kita mining dan kita proses ke big data. Selanjutnya kita akan membahas tentang model data atau jenis data. Data itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, data berupa number atau angka. Angka di sini meliputi angka 0 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Selain itu dia juga ada koma, 0,5, 0,35 dan seterusnya. Di situ data berjenis number. Nah, data number fungsinya untuk apa? Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan nanti. Kemudian nanti untuk yang jenis kedua adalah jenis teks. Jenis teks merupakan kumpulan atau satu karakter juga bisa, mulai A sampai Z. Kemudian 0 sampai 9 juga bisa masuk teks. Kemudian nanti ada tanda baca, titik, koma, bintang, dan lain-lain, sama spesial karakter. Spesial karakter mungkin ada add, ada apa gitu, kemudian nanti ada karakter kosong, spasi, nah itu masuk di teks. Termasuk kalimat, kemudian kata, semua masuk di teks. Di sini ada angka 0,9 sama di sini juga ada angka. Bedanya apa di number sama teks? Kalau number, angka yang ada di number, jenis data di number merupakan jenis data yang digunakan untuk aritmatika atau perhitungan, lebih mudahnya seperti itu. Tapi kalau yang di teks merupakan kumpulan angka yang digunakan untuk proses di string atau di proses teks. Jadi untuk perhitungan, kemudian untuk perkalian, pembagian nanti lebih banyak menggunakan jenis number. Nah, lebih detail nanti akan kita bahas. Kemudian ada datetime. Datetime di sini berupa tanggal. Kita akan menyimpan tanggal, waktu, kemudian tahun. Nah, seperti itu. Itu jenis datetime. Tiga data ini merupakan model database atau penyimpanan data yang standar. Pasti semua butuh ini. Nah, kemudian karena kita eranya sudah era digital, di sini kita punya data lagi berbentuk image, merupakan gambar, foto. Nah, gimana sih nyimpan image? Kemudian ada video, audio juga, ada musik. Nah, gimana sih kita nyimpan musik itu prosesnya? Nah, kemudian nanti di sini juga ada video. Nah, di era sekarang, image, audio, video sudah menjadi bagian data yang sangat penting. Bukan lagi hanya teks, date, number, dan lain-lain. Jadi, kita sudah harus ngolah video, ngolah gambar, kemudian ngolah audio juga. Nah, gimana semua proses ini bisa dilakukan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data yang digunakan dalam database. Nah, di sini sebagai contoh kita menggunakan MySQL.
Dalam MySQL banyak jenis data yang digunakan, tapi kita akan menggunakan beberapa jenis data yang umum dan yang paling sering digunakan. Yang pertama di data numerik. Data numerik merupakan data angka 0 sampai 9 jenis angkanya. Nah, di dalam numerik ada dua tipe data yang paling sering digunakan, ada integer sama float atau double. Integer merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4 seterusnya, atau min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Itu integer. Kalau float atau double merupakan bilangan pecahan 0,5, 1,3, min 3,3. Nah, jadi kalau ada pecahan kita pakai float, kalau integer kita pakai yang bilangan bulat. Nah, jadi kita harus bisa membedakan apa sih yang termasuk bilangan bulat sama pecahan. Kemudian tipe data yang kedua ada string. Di dalam string pengolahan teks itu akan banyak. Ada char, karakter, varchar, sama teks itu sendiri. Karakter itu biasanya terdiri dari satu jenis karakter atau satu jenis teks. Contohnya A itu satu aja. Kemudian B, add, nah, satu aja. Kalau semua ini digabungkan maka masuk ke varchar atau teks. Varchar lebih sedikit daripada teks. Contohnya varchar paling sering digunakan untuk kode. Kode mata kuliah MK 001, nah, seterusnya. Kemudian kalau teks merupakan kumpulan dari berbagai karakter. Bisa ada spasi, nama, kalimat, paragraf, dan lain-lain, itu masuk di teks. Nah, yang ketiga adalah date. Data yang paling sering diolah adalah date. Selain tadi ya, date merupakan penyimpanan tanggal. Di sini formatnya nanti dibalik jadi tahun dulu 1992/05/10. Jadi 10 Mei 1992. Jadi di sini nyimpen data tanggal. Selain date juga ada time, waktu. Kita akan nyimpen data tanggal, data waktu, timestamp, date time, tanggal dan waktu dalam sekaligus disimpan dalam satu kolom juga bisa. Nah, di sini nanti paling sering digunakan untuk menyimpan log kegiatan, log apapun, nanti kita pasti pakai date. Selain ketiga ini, yang paling sering digunakan adalah tipe data boolean. Tipe data boolean terdiri dari dua kemungkinan, yes or no, 1 atau 0. Jadi kalau ada yang pilihannya itu 1 atau 0, laki-laki atau perempuan, bisa pakai model boolean. Nah, sebagai contoh kita punya data karyawan. Form karyawan ini kita isikan datanya sesuai form yang ada. Sebagai contoh, nomor induk kita isikan NK 003. Nah, kemudian namanya kita isi Imam. Kemudian tanggal lahirnya 4 Januari 1998. Kemudian tempat lahir Surabaya, contohnya seperti ini. Kemudian alamatnya Surabaya. Kemudian status nikahnya kita isikan nikah. Nah, kemudian nomor HP kita isikan 089 berapa. Nah, jumlah gajinya kita isikan 5 juta. Nah, dalam data ini dalam form ini menyimpan beberapa informasi atau data. Jadi, yang pertama dia menyimpan nomor induk. Nomor induk di sini dia nggak hanya menggunakan nomor, tapi kombinasi antara kode dan nomor. Jadi ada huruf dan angka. Nah, prosesnya seperti apa? Nanti penyimpanannya itu kita bagi di dalam codingnya. Nah, kemudian nanti namanya diisi nama seperti biasa, nama panjang, kemudian tanggal lahir, kemudian tempat lahir, alamat, status, nomor HP, gaji, sama foto.
Nah, proses ini, semua data ini kira-kira disimpan dalam tipe data apa ya? Menggunakan tipe data apa ya? Nomor induk tipe datanya apa? Kemudian nama itu apa? Termasuk foto nanti yang disimpan itu apa? Nah, tipe data yang digunakan dalam form karyawan tersebut kurang lebih seperti ini. Nomor induk, karena nomor induk berisi kombinasi antara huruf dan angka, maka kita gunakan varchar. Dengan lebar data berapa kita tentukan. Lebar datanya 5, maka di sini ada GD001, ada 5 karakter. Nah, yang 001 nanti akan terus bertambah berdasarkan jumlah orangnya, 001, GD002 dan seterusnya. Jadi kita gunakan varchar karena berbentuk teks dengan lebar data 5. Datanya sebanyak 5. Kemudian yang kedua adalah nama. Nama kita menggunakan teks. Diki Pamungkas, standar kan ada spasi, kita hitung. Lebar datanya paling banyak namanya 25. DIKI ada berapa? Kalau semua ini lebih dari 25, kalau semua 25 dapatnya di sini, maka yang belakang akan hilang. Jadi yang hanya bisa disimpan sebanyak 25 karakter. Itu di teks. Tanggal lahir karena tanggal berupa date. Date lebar datanya berapa? Kita buat 10. Date itu di database menyimpannya kebalik ya, kata dia 1998, tahunnya, bulan, tanggal. Sama ada tanda pemisah. Jadi total semua datanya ini ada 10 karakter juga. Nah, tempat lahir disimpan teks. Kalau disimpan berupa kota hanya kita buat paling banyak 10. Kalau mungkin bisa lebih, nggak masalah. Tapi kalau lebih jangan terlalu banyak. Kalau semua tempat lahir kita simpan, karena menyimpan nama kota kita simpan 100, terlalu banyak kan sisanya. Jadi memori yang digunakan untuk alokasi data ini terlalu besar. Alamat kita gunakan teks. Nah, ini alamat lebar datanya lebih besar ya, karena menyimpan nama jalan apa, spasi, nomor dan lain-lain. Nah, status nikah kita gunakan boolean dengan lebar data 1. Kalau belum nikah dia hasilnya 0. Kalau waktu sudah nikah dia hasilnya 1. Nah, itu boolean. Jadi yang disimpan hanya value-nya 0 atau 1. Kalau 1 itu nikah, kalau 0 belum nikah. Kemudian nomor HP. Nomor HP di sini kita gunakan teks dengan lebar data 13. Kenapa teks? Nomor HP di sini nggak kita gunakan untuk perhitungan plus minus kali bagi. Nomor HP kan nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahkan kan. Jadi kita gunakan teks. Selain itu nanti biasanya juga ada yang ngetik kan plus 62 89 berapa gitu kan. Jadi kita gunakan teks lebih amannya. Kalau kita gunakan tipe data number, maka 0 di depan ini akan hilang. Tinggal 89 berapa. Jadi kalau kita gunakan teks, 0 yang di depan pasti ada. Sama kayak yang di Excel. Jumlah gaji kita gunakan float dengan lebar data 10, jadi ya berapa totalnya. Nah, di sini angkanya kita gunakan perhitungan. Bisa float, bisa integer juga bisa, karena di sini gaji pokok. Cuma nanti kalau sudah di gaji akhir, yang disimpan gaji akhir, bisa aja float. Mungkin ini dibagi 12 atau dikali berapa, ada bonusnya dan lain-lain. Maka di sini kita gunakan perhitungan. Kita gunakan float atau integer. Foto, tipe data yang kita simpan adalah teks dengan lebar data 100. Data yang disimpan berupa lokasi penyimpanan fotonya. Fotonya disimpan di mana? Patch posisinya yang diambil. Jadi nanti fotonya diupload, disimpan di sana, yang kita ambil patch-nya. Tinggal kita ambil patch sama namanya aja, tinggal dikombinasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah semua data tadi diisikan, maka akan terkumpul dalam satu database yang berisi seperti ini. Kumpulan data. Data nomor induk ya, dari nomor induk 1, 2, 3, namanya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya. Dalam database, mereka mempunyai nama atau struktur sendiri. Yang pertama adalah field. Field di sini merupakan satu bagian ini, atau satu bagian kolom. Ini fieldnya. Jadi di field nomor induk berisi kumpulan nomor induk. Field nama merupakan kumpulan nama. Field alamat merupakan kumpulan alamat. Jadi field merupakan bagian di kolom. Nah, yang kedua merupakan record. Record adalah satu bagian
barisnya. Jadi satu baris ini dinamakan record. Record pertama, nomor induk 1 namanya siapa, alamatnya di mana. Nah, itu record atau baris. Nomor induk kedua 002 namanya Dedi, alamatnya di mana, itu merupakan record. Satu record merupakan satu baris. Kumpulan field sama record digabung menjadi satu bagian yang dinamakan tabel. Jadi dalam satu tabel ada satu tabel berisi field dan record. Bisa satu field, satu record, atau beberapa field dan beberapa record. Itu di tabel. Nah, setelah tadi kita isikan, sekarang kita akan membahas tentang struktur database. Dalam strukturnya, di sini yang kita lihat hanya nama tabel sama fieldnya. Jadi di sini contohnya ada 3 tabel, tabel 1, tabel 2, tabel 3. Di tabel pertama dinamakan tabel student. Tabel kedua namanya student course. Yang ketiga namanya course. Nah, dalam satu tabel berisi beberapa field. Yang pertama, tabel 1 ada student ID, first name, last name, address, phone number, sama emergency contact. Isinya apa aja lah, sesuai kayak tadi. Kemudian yang kedua isinya juga seperti ini, yang ketiga juga sama. Nah, di sini ada satu penekanan, yaitu gambar kunci. Di sini juga ada gambar kunci. Gambar kunci merupakan gambar primary key atau tanda primary key dalam satu tabel tersebut. Fungsinya adalah agar data student ID ini nggak boleh kembar, course ID nggak boleh kembar. Nggak boleh ada data yang sama. Contoh, nomor siswanya 001, I001 contohnya. Nggak boleh ada lagi nanti yang siswa kedua namanya juga sama, I001, student ID-nya, nggak boleh. Tapi kalau nama, boleh. Nama kembar nggak apa-apa, nama sama nggak apa-apa, alamat sama nggak apa-apa. Tapi nomor student ID-nya nggak boleh sama. Jadi di situ namanya kita kasih primary key, jadi unik. Nomornya di situ unik, berbeda. Jadi itulah identifikasinya. Jadi yang nomor unik ini yang akan kita gunakan untuk membuat relasi atau sambungan ke beberapa database. Contoh, student ID sama course ID. Dua-duanya ini akan kita gabung ke dalam tabel student course. Jadi anak ini boleh ngambil course ini. Contoh, student ID-nya tadi I001, kan nggak boleh kembar. Di course ID, di student course, mereka boleh ngambil beberapa kursus. 00 ID ngambil kursus A01, I001 ngambil lagi A02, boleh. Yang nggak boleh adalah di sini. Di sini studentnya 001 namanya Indah, 001 namanya Bara, itu nggak boleh karena student ID harus berbeda, harus unik, satu orang satu. Itu identifikasinya. Fungsinya untuk apa? Begitu kita panggil di student course, jadi di sini kita nggak perlu lagi nyimpen nama, last name, alamat, dan lain-lain. Kita cukup manggil dari student ID, tinggal bisa kita tampilkan semuanya. Nah, selanjutnya dari beberapa tabel tadi akan dikumpulkan dalam satu database. Nah, padahal kita hanya bahas di satu database. Contohnya tadi di database operasional. Nah, di perkembangan zaman kita akan mempunyai banyak database. Contoh, di dalam satu perusahaan tadi ada database operasional satu, kemudian nanti ada base penjualan atau operasional yang kedua, dan lain-lain. Ini di dalam satu data source. Nah, selanjutnya dari semua database yang ada akan kita gabung, termasuk dari ada flat file juga, ada dari file-file luar, ada dari laporan-laporan yang berupa Excel dan lain-lain, bisa kita upload juga, yang masuk ke dalam staging area. Dari di sini akan dikumpulkan, mereka akan dinormalisasi, datanya dikumpulkan jadi satu sebelum diolah ke dalam data warehouse. Nah, fungsinya untuk apa? Dari sini akan dipetakan, yang termasuk ke dalam data summary itu yang mana sih? Yang masuk ke dalam metadata yang digunakan data pentingnya di mana sih? Yang termasuk raw data pendukung utamanya itu di mana sih? Nah, dari sini kumpulan data yang banyak tadi akan diolah ke dalam data warehouse. Nah, selanjutnya
dalam data warehouse akan ketemu, akan bisa dieksplor. Kira-kira dari sini akan dikelompokkan, oh ini termasuk database purchase-nya, kemudian database sales-nya, inventory-nya. Nah, dari sini bisa dianalisis, oh penjualannya itu naik bulan ini, oh turun karena apa? Kita bisa buat report. Nah, dari sini merupakan proses data warehouse. Nah, proses data warehouse bisa berjalan kalau operasionalnya sudah diisi, database lainnya bisa diisi, dan data-data pendukungnya juga bisa diisi. Baru kita bisa ngolah data ke data warehouse, dan isinya harus lebih banyak. Jadi contohnya di data penjualan, sehari bisa 1000 penjualan, kalau sebulan bisa kita kumpulkan, bisa kita buat data warehouse dalam setahun atau 2 tahun, baru kita buat data mart-nya. Data mart kita buat user, bisa kita buat analisis, kita buat mining data, kira-kira penjualan yang paling laris itu apa sih? Yang paling sering dibeli itu apa sih? Yang pembelian dengan kombinasi itu seperti apa sih? Contoh kita beli minum sama beli makan. Nah, itu termasuknya kombinasi. Yang paling sering dibeli apa bersama itu apa sih? Nah, dari situ kita bisa buat report, kita ambil datanya. Oh, datanya seperti ini. Jadi kita bisa membuat keputusan. Keputusannya apa? Oh, kita buat promosi barang ini beli sambil sama barang ini. Nah, itu contohnya. Itu merupakan perkembangan di data warehouse. Nah, setelah kita melewati data warehouse, tahap selanjutnya kita masuk ke dalam big data. Apa sih big data itu? Kalau kita bicara data warehouse atau data storage tadi, database merupakan bagian kecil. Database dikumpulkan menjadi data warehouse. Dari banyak warehouse, dari banyak perusahaan, bisa aja dikumpulkan menjadi satu dan kita olah di big data. Nah, di sini kita akan menemukan apa aja? Kita akan menemukan proses analisisnya seperti apa, contoh datanya itu gimana, kita akan menemukan storage itu seperti apa, size-nya yang besar itu karena apa. Nah, kita akan membahas tentang big data. Proses selanjutnya di sini kita akan menggunakan berbagai bantuan, contohnya ada internet, kemudian ada tools-nya juga, ada search-nya. Nah, apa aja sih yang ada di big data? Secara analogi, kita punya data seperti ini. Kita punya Instagram, kira-kira dalam 1 detik aja, apa yang terjadi dengan Instagram tersebut? Ada berapa data? Data apa yang diolah? Berapa sih banyaknya data? Apakah ada data duplikat? Nah, dalam 1 detik aja, se-Indonesia kira-kira ada berapa kali upload? Sekota aja, sekota berapa kali ngupload gambar, kemudian dalam saat dikumpulkan lebih besar lagi di dunia berapa kali. Nah, kira-kira datanya berapa giga, berapa tera. Kemudian nanti percepatannya berapa cepat sih dalam 1 detik kayak tadi. Kita akan langsung mengumpulkan berapa giga. Kira-kira storage-nya habis enggak sih buat nyimpen data seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Kira-kira ada noise enggak di sini? Kira-kira informasi yang diberikan bisa valid enggak? Nah, itu merupakan masalah yang ada di big data. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Itu akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, pada era big data, kita nggak hanya memproses data dalam model tabel. Jadi di sini ada dua data yang dalam model tabel ataupun yang berbentuk gambar atau video. Jadi data berbentuk tabel merupakan contoh data yang terstruktur. Jadi strukturnya sudah jelas. Oke, punya kolomnya apa aja sesuai kolomnya, sesuai barisnya. Dari database merupakan data yang terstruktur. Datanya sudah sesuai yang kita tentukan di struktur pertamanya tadi. Tapi sekarang yang kita olah adalah data tidak terstruktur. Dari data terstruktur merupakan jenisnya gambar. Kalau tadi yang gambar yang kita simpan adalah page-nya. Kalau nanti yang kita olah adalah gimana sih kita mengenali ini termasuk gambar apa. Sama video juga seperti itu. Selain itu juga ada data berupa teks atau artikel. Secara struktur artikel disimpan dalam bentuk tabel. Cuman karena nanti berupa banyak artikel, kita bisa ngolah artikel yang kita buat dalam bentuk review. Jadi ada satu artikel, kira-kira artikel ini berisi tentang apa sih? Nah, data-data seperti itu yang akan diolah di proses big data. Nah, sebagai contoh penerapan big data, kita bisa membuat salah satu model yang digunakan untuk politik. Contohnya, di sini ada pemilihan waktu pemilihan presiden di Amerika. Jadi di tahun 2016 kira-kira, 2016 kira-kira 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 2016 k
di area tersebut kira-kira lebih banyak siapa sih? Partai Demokrat atau Republik. Nah, kita bisa plotting berdasarkan posisinya. Oh, kira-kira kalau kita ambil dari Twitter, yang lebih banyak nge-tweet di daerah sini tuh warna biru, oh Partai Demokrat lebih banyak di sini tuh warna merah. Nah, dari sini bisa kita rubah, bisa kita posisikan, oh ternyata dari semua ini rata-rata kurang lebih yang memihak kepada Demokrat itu berapa persen, yang Republik berapa persen. Nah, untuk lebih detailnya, contohnya apa aja, yang dibahas apa aja di Big Data, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Kita sudah belajar tentang data, apa sih itu data, tipenya apa aja, kemudian database, sampai akhirnya menjadi Big Data. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih detail apa sih prosesnya di Big Data itu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.